Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naitul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan mereview tentang materi pertama, yaitu pengenalan cybercrime. Cyberspace atau dunia maya adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Definisi cyberspace menurut kamus Cambridge Advanced Learners Direct Dictionary, the internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject. Cyberspace mencakup website, platform, media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Berikut adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Awal 1960-an dan 1970-an, awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. 1980-an, dekade ini menyaksikan pengembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP/IP yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP/IP. Selama periode ini mulai muncul layanan online seperti Bulletin Board Systems atau BBS yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. 1990-an ini adalah era di mana World Wide Web atau WWW ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan WWW secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web grafis Mosaic diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi web. Di 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat, dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul, mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Pada 2010-an, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Pada 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia, dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan A Declaration of the Independence of Cyberspace. Pengertian cybercrime.
Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000. Mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber, yaitu kejahatan cyber dan kejahatan terkait komputer atau computer-related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Jenis-jenis kejahatan cyber yaitu pencurian identitas atau identity theft, phishing, malware, ransomware, peretasan atau hacking, serangan DDoS atau distribute denial of service, pencurian kekayaan intelektual, pemalsuan atau forgery, pornografi anak atau child pornography, cyberbullying atau pelecehan di dunia maya, penyebaran informasi palsu atau disinformation, peretasan email, pengintaian atau espionage, penggelapan atau cyber extortion, kejahatan keuangan online, pelanggaran privasi atau privacy invasion, pencurian akses atau unauthorized access, kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes, pemerasan online atau online blackmail, dan kejahatan sumber daya komputer atau computer research crimes. Nah, di sini ada contoh kasus cyber, yaitu yang pertama peretasan atau hacking. Ini dari CNN, pakar ulas peretasan situs DPR jadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Situs Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sempat mengalami kelumpuhan sehingga tak bisa diakses. Kondisi ini diduga akibat diretas oleh pihak yang tidak sepakat dengan pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR. Selanjutnya ada kejahatan cyber ransomware. Ransomware Logbit 3.0 klaim lumpuhkan BSI dan curi data pengguna. Selanjutnya ada kejahatan cyber serangan DDoS. Serangan DDoS terbesar sepanjang masa 1,35 TBS melanda situs GitHub. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.